Halo, selamat datang kembali di PLC Parta Law Corner. Akhirnya setelah sekian lama vakum tidak membuat video, pada hari ini saya sempat meluangkan waktu untuk membuat video terkait dengan tindak pidana yang terjadi di sekitar kita yang ada di dalam KUHP. Adapun tindak pidana yang akan kita bahas pada hari ini adalah tindak pidana yang paling sering, salah satu yang paling sering dilakukan di Indonesia, yang paling sering mendatangkan korban, juga salah satu tindak pidana yang paling banyak yang saya tangani selama bertugas sebagai penuntut umum. Tindak pidana itu adalah tindak pidana penggelapan. Adapun tindak pidana penggelapan diatur di dalam pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Namun pasal utama atau pasal pokoknya ada di dalam pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, untuk membahas unsur-unsur yang ada di dalam pasal 372 KUHP, maka saya menggunakan dua buku sebagai acuan atau sebagai sumber kita, yaitu yang pertama adalah buku dari PAM Ramintang, buku Hukum Pidana Indonesia terbitan tahun 1979. Buku ini lumayan susah untuk didapatkan di pasaran karena mungkin sudah tidak terbit lagi. Kita langsung saja. Pasal penggelapan diatur di dalam bab ke-24. Di buku ini dicantumkan di dalam halaman 222. Pasal 372 menyebutkan barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp900. Buku kedua yang saya gunakan sebagai perbandingan adalah buku dari R. Sugandi terbitan tahun 1980, yaitu KUHP dengan penjelasannya. Di halaman 390 disebutkan pasal 372-nya, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Seperti pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, pasal 372 KUHP ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur subjektif dari pasal 372 KUHP adalah unsur dengan sengaja. Karena unsur dengan sengaja ini ditempatkan di depan unsur-unsur yang lainnya, maka berdasarkan kunci Moderman atau Moderman K, unsur dengan sengaja ini melingkupi atau mempengaruhi unsur-unsur yang ada di belakangnya, sehingga unsur-unsur yang ada di belakangnya ini haruslah dilakukan dengan sengaja. Unsur yang kedua adalah unsur objektif, di mana di sini unsur objektifnya adalah yang pertama unsur dengan melawan hukum, yang kedua adalah memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ketiga adalah yang ada padanya bukan karena kejahatan. Kadangkala memang pada prakteknya sangat susah untuk membedakan, atau masyarakat umum maupun penegak hukum pasti pernah mengalami kesulitan untuk membedakan kapan suatu perbuatan pidana itu masuk di dalam pasal 372 KUHP, kapan masuk di dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan kapan masuk di dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Karena kadangkala satu perbuatan biasanya
masuk ke dalam ranah ketiga pasal ini. Untuk membedakannya, sebagaimana yang saya selalu sebutkan di dalam video-video sebelumnya, bahwa setiap pasal-pasal yang ada di dalam KUHP selalu memiliki unsur kunci atau kata kunci atau unsur khas yang membedakannya dengan pasal yang lain. Di dalam pasal 372 KUHP sendiri, unsur kuncinya adalah barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu ada di dalam penguasaan si korban, bukan karena kejahatan. Dengan demikian maka penguasaan barang yang ada di dalam penguasaan si pelaku bukanlah karena kejahatan. Mungkin saja karena memang diserahkan sendiri oleh korban atau dipinjamkan oleh korban. Sebagai contoh, saya ambil suatu kasus posisi di mana si A pada suatu hari menemukan sebuah dompet di jalan, yang mana di dalam dompet tersebut berisi uang yang lumayan banyak. Kemudian timbul niat si A untuk memiliki uang yang ada di dalam dompet tersebut. Si A kemudian mengambil dompet tersebut dan membawanya ke rumah. Perbuatan si A bisa saja dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan bisa juga dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kapan perbuatan si A dikenakan pasal penggelapan? Yaitu apabila sedari awal niat si A adalah bukan untuk memiliki uang yang ada di dalam dompet tersebut. Bisa saja di awal-awal dia memiliki niat baik untuk mengembalikan uang yang ada di dalam dompet tersebut dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau menyerahkan ke kantor polisi. Namun setelah sampai di rumah timbul niatnya untuk memiliki barang itu, maka perbuatan si A bisa dikenakan pasal penggelapan. Namun perbuatan si A juga bisa dikenakan pasal pencurian apabila sedari awal niatnya adalah memiliki uang yang ada di dalam dompet tersebut. Jadi pada saat dia melihat dompet itu tergeletak di jalan, dia kemudian memeriksa isinya dan mengetahui bahwa isinya adalah uang, timbul niatnya untuk memiliki uang yang ada di dalam dompet tersebut tanpa ada niat untuk mengembalikannya. Maka yang ada di sini adalah perbuatan si A bisa dikenakan pasal pencurian. Sederhananya seperti itu. Namun selama bertugas sebagai penuntut umum, bukan hanya kesulitan mengenai membedakan pasal ini dengan pasal-pasal yang lain, khususnya pasal 378 tentang penipuan ataupun 362 tentang pencurian, namun kesulitan yang kadangkala saya alami sebagai penuntut umum adalah pada saat ditanyakan oleh pihak korban mengenai apakah kerugian si korban bisa dipulihkan apabila dia suatu kali menjadi korban dari tindak pidana penggelapan. Menghadapi pertanyaan seperti ini memang saya akui sebagai penuntut umum, karena pasal 372 KUHP sendiri hanya mensyaratkan pidana penjara yaitu selama 4 tahun dan pidana denda sebagai ancaman hukuman kepada si pelaku, sehingga kadangkala apabila jumlah kerugian yang diderita oleh korban itu demikian besarnya, si korban selalu menganggap bahwa tidak sebanding antara ancaman hukumannya dengan kerugian yang dia derita. Namun saya sebagai penuntut umum ataupun juga para penyidik dari kepolisian pasti selalu kesulitan untuk menjawab hal ini, karena bagaimanapun kami di sini menjalankan perintah undang-undang, menjalankan ancaman hukuman sebagaimana yang diatur di dalam pasal 372 KUHP. Jadi mengenai masalah ganti kerugian,
tentu saja memang kalau acuan kita adalah pasal 372 KUHP ini, maka tidak ada ganti kerugian yang diterima oleh si korban. Lain halnya apabila kita berbicara mengenai tindak pidana korupsi, di mana si pelaku dapat diminta atau dapat diancam untuk mengganti kerugian negara, dan apabila kerugian negaranya itu tidak mampu dia ganti, maka maka terhadap harta si pelaku dapat dilelang untuk mengganti kerugian negara. Hal inilah yang mungkin saja bisa menjadi terobosan dari para pembentuk undang-undang, khususnya para penyusun KUHP, agar di kedepannya mencantumkan mengenai ganti kerugian dan ancaman hukuman bagi si pelaku. Apabila dia tidak mengganti kerugian si korban, maka si pelaku terhadap harta bendanya dapat dilelang untuk mengganti kerugian korban. Bukan hanya tindak pidana penggelapan saja, namun juga tindak pidana lain seperti tindak pidana penipuan, tindak pidana pencurian, dan lain sebagainya yang menimbulkan kerugian bagi korban. Hal ini kenapa saya sampaikan? Karena tentu saja ancaman pidana haruslah seimbang dengan kerugian yang diderita oleh korban. Kadangkala memang apabila jumlahnya ratusan ribu ataupun jutaan, mungkin ancaman pidana maksimal 4 tahun yang diancamkan oleh pasal 372 KUHP ini mungkin seimbang. Namun bagaimana apabila kerugian yang diderita oleh korban itu mencapai miliaran atau ratusan juta? Pasti apa yang diderita oleh korban tidak sebanding dengan ancaman hukuman kepada si pelaku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya mengenai pasal 372 KUHP ini, bisa menanyakannya di kolom komentar. Sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di video ini, agar nantinya apabila ada video baru yang saya buat dan saya upload nanti, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Cayo.